Mantan Gubernur Jawa Tengah sekaligus Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Laporan dugaan gratifikasi tersebut sebelumnya dilayangkan Indonesia Police Watch ke KPK. Apakah ada muatan politis dalam laporan IPW atas Ganjar ke KPK? Sore ini kita akan membahasnya dengan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, Jubir TPN Ganjar Mahfud Deddy Sitorus, dan pengamat politik Universitas Paramadina Khoirul Umam. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Nana. Selamat sore Bung Khoirul. Sore Bang Deddy, Pak Sugeng. Oke, saya mau ke Pak Sugeng terlebih dahulu. Pak Sugeng, ya Pak Sugeng, IPW melaporkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo ke KPK atas dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bank Jateng. Apa dasar buktinya Pak Sugeng? IPW melaporkan Saudara S ya sebagai Dirut Bank Jateng 2014-2023 yang diduga menerima gratifikasi dari perusahaan asuransi. Itu laporan IPW ya. Posisi Saudara GP itu di ujung. Tetapi kan media ingin memunculkan satu berita yang besar ya dengan memunculkan GP. Karena cashback itu diterimanya oleh Saudara S ya, dan informasi yang didapatkan oleh Saudara S ya, Supriyatno itu, dan informasi yang didapatkan oleh IPW itu yang katanya disampaikan kepada Saudara GP ya. Munculnya nama Saudara GP kan karena juga Pak Ganjar mengidentifikasi dengan nama huruf GP itu ya. Oke. Aksi-aksi IPW itu selalu landasannya hukum Nana ya. Buktinya apa? Saya sampaikan kepada KPK sudah. Baik, Pak Sugeng, saya ingin tanya. Jadi yang Anda laporkan ke KPK itu inisial S atau ada inisial GP juga? Atau dua-duanya Anda laporkan termasuk inisial GP? Itu dulu yang saya perlu inisial tanyakan. S yang harus didalami dan inisial GP sebagai pihak yang diduga juga menerima dari S. Oke, jadi yang Anda laporkan adalah inisial Karena S di dalam sebagai satu mantan sistem pembuktian. Tunggu dulu Nana. Oke. Kalau dalam satu sistem pembuktian KPK misleading ya di dalam memeriksa proses hukum langsung meminta klarifikasi GP, perkara itu akan nyasar. Oke. Ya. GP ini akan diperiksa paling akhir. Setelah semuanya memang ada fakta bahwa yang saya laporkan benar. Oke. Tapi jadi ketika GP membantah itu juga prematur sekali ya. Karena S saja belum diperiksa kok. Oke, tapi saya ingin menegaskan bahwa yang dilaporkan IPW ke KPK adalah orang yang berinisial S diduga adalah mantan Direktur Utama Bank Jateng dan GP, mantan Gubernur Jawa Tengah. GP, benar. Begitu ya? Ada dua nama berarti. GP yang betul dia dua nama S dan GP. Kemudian ada orang yang mengidentifikasi dirinya dengan GP ya Pak Ganjar. Ya itu bukan urusan saya ya. Oke. Saya mau tanya ya urusan Pak saya Sugeng. itu aksi hukum. Saya mau tanya Pak Sugeng, kapan peristiwa ini terjadi dan kenapa baru dilaporkan IPW sekarang? Peristiwa pidananya diduga sebagai perbuatan berlanjut ya dalam konsep hukum pidana itu dari 2014 sampai 2023. IPW mendapat informasi ini 10 bulan yang lalu, tetapi saya mempertimbangkan hak konstitusional Pak Ganjar mengikuti kontestasi Pilpres. Ya, saya tidak melaporkan. Masyarakat mempertanyakan, saya bilang tidak bisa. Nanti setelah proses Pilpres kalau memang Pak Ganjar dicalonkan. Dan setelah pasca 14 Februari, 5 Maret, IPW melaporkan. Juga tidak menyebut nama Pak Ganjar, S dan GP. Gitu loh. Kamu mengidentifikasi secara hukum. Dugaan gratifikasinya yang diduga diterima oleh GP itu berapa? Dari data ataupun bukti ICW? Dari sumber informasi yang diterima oleh Saudara S itu adalah 100 miliar lebih ya dari 2014 sampai 2023 ya, yang diserahkan ke GP itu yang harus diklarifikasi gitu loh ya. Berapa ada informasi itu adalah bagian yang diserahkan
Informasi masyarakat begitu. Oke, Tugas KPK mengungkap. Diserahkannya oleh mantan Direktur Utama Bank Jateng kepada orang yang bersinyal GP ini, kepada mantan Gubernur Jateng, begitu? Iya, betul informasinya. Oke, kalau itu terjadi antara 2014 sampai 2023, kenapa kemudian itu lama sekali loh rentangnya Pak Sugeng loh, dari 2014 ke 2023? Kan kami, Nana tadi dengar nggak saya bilang? Iya, Anda menerima IPW informasinya mendapat 10 bulan yang lalu. 10 bulan yang lalu. 10 bulan yang lalu ya, dan tidak dilaporkan karena tidak mau mengganggu hak konstitusional dari saudara Ganjar ya. Karena nanti kalau dilaporkan itu akan mengganggu ya. Kemudian dibilang politis, itu politis kalau begitu ya. Saya mau ke TPN ya, saya mau ke Bang Deddy. Bang Deddy, respon TPN Ganjar Mahfud atas laporan IPW ke KPK ini bagaimana menyangkut capres Anda ini? Kalau saya kan susah mengomentari ya, susah mengomentari dalam artian bahwa kita tidak tahu apakah yang disampaikan itu informasi atau data. Kalau bicaranya tadi kan yang saya dengarkan informasi bukan data. Nah kalau itu ya saya serahkan kepada KPK, silakan diperiksa ya, apakah itu layak atau tidak. Kita tidak mau berandai-andai. Tapi sebagai masyarakat awam ya, kalau kita lihat komentar orang di media sosial dan di mana-mana, sulit memisahkan ini dari situasi politik yang ada saat ini di Indonesia. Jadi kalau saya melihatnya dari sisi politik, bahwa ini ada upaya nih pembunuhan karakter Mas Ganjar. Tidak salah kalau orang berasumsi seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah upaya untuk menekan Mas Ganjar nih, supaya hak angket jangan jalan kan gitu nih kira-kira. Ada juga yang bilang nih upaya pengalihan isu nih, soal indikasi keganjilan lonjakan suara PSI, katanya begitu. Ini kan informasi masyarakat ya, pendapat masyarakat. Atau ada yang keempat bilang, karena ini yang ngadukan caleg PSI, ini ada niat mau jadi calon wali kota, ya wallahu alam mana yang benar mana yang salah. Tetapi kalau saya kan begini melihatnya ya, orang melaporkan ke KPK itu tentu alat bukti, bukan informasi, bukan katanya. Jadi informasi yang namanya pengaduan itu kan kalau tidak disertai alat bukti, hanya otak-atik gatuk. Misalnya kan kalau dikatakan si S memberikan kepada GP, tentu kan harus ada bukti-bukti permulaan, misalnya ada transfer, ada pengakuan saksi yang melihat atau yang menyerahkan. Kalau itu tidak ada, maka menurut saya ini adalah kejahatan terhadap orang lain. Itu tahan dulu Bang Deddy. Cuma katanya nih, disuruh polisi periksa dulu S. Bagaimana memeriksa informasi tanpa bukti permulaan? Itu kan pembunuhan orang sebenarnya, itu jahat. Oke, saya mau ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, ini Anda ada nggak buktinya, kuat nggak nih alat buktinya, transferan atau apa? Atau hanya informasi saja? Nana, IPW melakukan aksi hukum dan saya advokat 34 tahun ya. Kalau saya bilang tadi informasi, itu adalah background kasusnya. Jadi Anda ada buktinya nih? Tadi saudara Deddy mengatakan saksi. Ada bukti lah. Karena buktinya seperti apa? Saudara Deddy katakan bahwa, loh ya saya nggak perlu mengungkapkan di sini. Ini bukan forum saya mengajukan bukti. Tapi Anda punya buktinya ya? Ini bukti forum saya menjelaskan kepada publik. Ya ada lah, diserahkan kepada KPK ya. Ya karena KPK harus memverifikasi sedemikian rupa terkait tadi ya soal tanggapan saudara Deddy. Semua pernyataan yang dilontarkan itu sah dan saya harus saya hargai ya. Politik lah, mau calon wali kota lah. Ada juga tadi pernyataan Nana ya, kader ya. Ini saya mau harus garis bawahi loh ya. Bukan saya yang bilang kader itu, Bang Deddy yang bilang kader. Ada tadi dari CNN kader PSI. Ini saya mau klarifikasi dikit nih ya. Saya ini ketua PSI Kota Bogor dan anggota. Ketika menyebut kader ya, kader itu adalah anak didik ideologis ya, yang dibina secara ideologi. Saya nggak pernah dibina secara ideologis oleh partai PSI. Tapi anggota partai karena PSI ya.
anggota saja ya. Oke, baik. Tahan dulu Platform Pak saya Sugeng. bertemu dengan PSI pada platform kesamaan ideologisnya ya. Oke. Terusnya ya kalau yang lain kan saya terima saja dituduh ini tuduh itu, orang Baik. saya juga Tahan dalam dulu Pak tanda Sugeng. kutip menyerang pihak lain juga sudah saya lakukan, saya harus terima, termasuk kalau dilaporkan balik ya. Oke, tahan dulu Saya Pak Sugeng, harus tahan. siap semuanya itu. Oke, tahan dulu Pak Gitu. Sugeng. Nanti Ya. kita akan lanjutkan, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan dialog sore hari ini. Saya mau ke Mas Umam dulu ya. Mas Umam, apakah Anda melihat nuansa politis dari pelaporan IPW terhadap Ganjar ke KPK ataupun pembunuhan karakter seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Deddy, atau justru sebaliknya ini murni laporan hukum saja seperti yang disampaikan Pak Sugeng? Mbak Nana, karena bagaimanapun juga posisi Pak Ganjar saat ini menjadi center of political gravity sebagai capres salah satu kekuatan koalisi, maka setiap manuver yang kemudian diarahkan kepada dirinya, termasuk apalagi hal ini adalah ranah penegakan hukum, maka hampir bisa dipastikan akan memiliki konsekuensi politik. Sehingga kalau misal kemudian ditanya apakah ada impact politiknya, ada nuansa politiknya, tentu tidak bisa dipisahkan. Akan tetapi di saat yang sama tentu kita harapkan KPK tetap bekerja sesuai dengan koridor tugas pokok dan fungsinya. Jadi tupoksi dalam konteks penegakan hukum dan juga pemberantasan korupsi, itu yang kemudian menjadi concern tanpa kemudian harus merasa ada tekanan atau intervensi dari elemen kekuatan tertentu yang kemudian seolah didrive oleh elemen kekuatan tertentu untuk melakukan serangan kepada Pak Ganjar misalnya. Oleh karena itu pembuktian-pembuktian yang tadi disampaikan oleh Pak Sugeng misalnya, itu yang kemudian perlu dijabarkan secara lebih detail, meskipun di saat yang sama, kalau misal memang informasi, data yang dihadirkan oleh IPW ternyata kemudian juga tidak memiliki kredibilitas yang memadai, ada baiknya bahwa pertahanan terbaik dalam konteks kekuasaan, pertarungan yang sangat gawat adalah menyerang itu sendiri. Maka kalau misal memang informasi, data yang diajukan oleh IPW sudah diklarifikasi oleh Pak Ganjar, kalau misal memang itu dianggap tidak benar, itu adalah sebuah pembunuhan karakter, lakukan aja laporan balik dalam konteks pencemaran nama baik dan sebagainya. Karena ini implikasinya cukup kuat. Dan tagline yang selama ini diusung oleh Mas Ganjar, termasuk dalam kepemimpinan di Jawa Tengah, itu tagline-nya sangat kuat. Ojo ngapusi, ojo korupsi. Orang ngapusi, ora korupsi. Dan ini adalah sebuah upaya membangun branding Mas Ganjar sebagai sosok individu yang clean, yang clear, bebas dari korupsi. Dan ketika kemudian laporan ini dihadirkan, seolah kemudian akan mendelegitimasi kredibilitas moral politik seorang Ganjar Pranowo. Baik, saya mau ke Pak Sugeng lagi. Pak Sugeng, saya ingin tanya ya, Anda adalah Ketua DPD PSI Solo. PSI Bogor maksud saya, Ketua DPD PSI Bogor, apakah kemudian ada arahan partai terkait laporan ini dan DPP PSI mengetahui nggak soal laporan Anda ini ke KPK? Saya tidak bekerja di bawah subordinasi PSI. Saya ini DPD seorang yang independen. Ya, kalau kerja politik iya. Kerja sebagai aktivis hukum nggak ada urusannya. Kalau ada orang PSI yang korupsi pun kalau saya punya data saya laporkan. Ya. Jadi DPP PSI nggak tahu. Ya tidak, ya nggak perlu. Saya nggak tahu dia tahu apa nggak. Mungkin dengar dari berita ya. Tapi IPW bukan subordinasi dari PSI. Ya. Makanya tadi saya klarifikasi soal kader. Sebelum partai itu 2009 ada ya, saya ini sudah aktivis hukum sudah dari tahun 88, ya, gitu loh. Jadi ketemu pada platform saja, ya, nggak ada urusannya. Waktu pun saya melaporkan seorang wamen, ya, yang masih dalam pemerintahan Pak Jokowi, gitu ya, DPP juga nggak berani menegur saya. Apa urusannya? Saya nggak perlu sebut nama wamennya ya. Baik. Jadi nggak ada DPP mau mengingatkan atau apa urusannya kalau dia
mengingatkan malah saya semprot ya. Baik, jadi Saya nggak mau ada arahan tegaskan tuh. partai, nggak diketahui oleh Nggak ada. partai begitu Iya. ya. Oke, saya mau Iya, ke Bang betul. Deddy lagi. Bang Deddy, apakah kemudian TPN Ganjar Mahfud akan menempuh jalur hukum atau bagaimana? Karena kan ini terkait dengan nama baiknya Mas Ganjar kalau tadi disampaikan oleh Mas Umam ya, harus ada tindakan tegas begitu. Ya, saya kira kita tunggu saja dulu dari KPK. Kan itu seharusnya kan baru di Dumas. Kalau sebenarnya itu memang pelaporan biasa kan nggak perlu ribut-ribut di media ya kalau menurut saya. Kalau kita percaya pada proses hukum, pada independensi dan profesionalisme daripada KPK, sampaikan di Dumas, ya selesai. Nanti kalau tidak ada progres dalam jangka waktu tertentu, tanya lagi. Itu kalau memang motifnya hanyalah penegakan hukum. Tetapi ketika kemudian pada saat itu masuk ke KPK lalu beritanya ada kesana kemari, ya kan tidak salah kalau kemudian orang menerjemahkan ada aspek politisnya gitu ya. Itu kan wajar dan alamiah saja menurut saya gitu. Karena apa? Kan banyak yang bisa dipertanyakan. Ini kan Ketua IPW Kabupaten Bogor, Kota Bogor apa kabupaten saya nggak ngerti lah. Ini kejadian lokus deliktinya di Jawa Tengah sana gitu kan. Ini ada apa kan wajar orang bertanya. Tapi ya monggo. Lagi-lagi kalau menurut saya ya, karena kan di kita ini sekarang sudah sering terjadi di mana kekuasaan menggunakan isu hukum untuk apa namanya mencapai tujuan-tujuan politik. Kita kan sudah melihat berita banyak sekali tentang 2 menteri, 2 ketua parpol misalnya. Oke, baik. Apakah ini juga ceritanya yang sama? Kita tunggu saja KPK, ya. Tapi dari apa namanya, dari motif yang kemudian dia tersebar secara meluas di media, kalau menurut saya sih, saya agak ragu nih kalau urusannya murni benar-benar hanya urusan apa namanya keberpihakan terhadap hukum lah. Oke, terakhir Mas Umam, waktu kita nggak banyak ya. Mas Umam, Anda melihat ini memang ada kaitannya dengan usulan hak angket yang didorong oleh Mas Ganjar? Seperti yang tadi dibilang oleh Bang Deddy? Ya, bagaimanapun juga posisi hak angket itu pertama kali memang disampaikan oleh Mas Ganjar. Ketika kemudian hampir semua elemen saat ini menunggu sikap dari PDIP, maka kemudian salah satu yang ditunggu adalah bagaimana Mas Ganjar selaku capres di kubu 03 mampu mengkonsolidasikan basis kekuatan di PDIP sendiri terutama dan juga partai-partai yang lain. Nah, ketika kemudian kasus ini dimunculkan, meskipun sifatnya masih dugaan tindak pidana korupsi, dalam konteks ini adalah gratifikasi, maka ini menjadi sebuah munisi yang cukup sensitif, termasuk cukup efektif untuk mendelegitimasi kredibilitas personal Mas Ganjar, termasuk juga menurunkan moral perjuangan dari elemen-elemen yang berada di lingkungan yang saat ini memperjuangkan hak angket itu sendiri. Maka ini bisa kemudian menjadi alat bargaining position. Kalau misal angket dilanjutkan, maka kemudian ini juga bisa digas. Kalau misal memang basis data dan juga bukti-bukti, 2 alat bukti yang diajukan ke KPK juga cukup kuat dan kredibel. Karena kalau misal kemudian Mas Ganjar yang kena, maka kredibilitas yang kena bukan seorang individu Ganjar, tetapi juga kemudian marwah dan nama baik dari PDIP sebagai partai besar yang menaungi seorang Ganjar Pranowo itu sendiri. Baik, kita tunggu nanti bagaimana KPK menyikapi laporan dari IPW ini dan apakah bukti-buktinya cukup kuat ya untuk bisa membuktikan bahwa ada keterlibatan dari mantan Gubernur Jawa Tengah sekaligus Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di kasus dugaan gratifikasi sebesar 100 miliar yang dilaporkan oleh IPW, atau ini muatan politisnya sangat kuat terkait dengan pengguliran hak angket. Sekali lagi kita akan menunggu nanti bagaimana KPK bersikap. Terima kasih 3 orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih Nana, Bang Sumam.